Halo teman-teman pencinta anime, selamat datang di channel by Aina. Di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita anime Owari no Seraph yang menceritakan kisah seorang bocah yang berhasil membangkitkan kekuatan iblis terkuat untuk melawan sekelompok vampir. Tanpa berlama-lama, mari kita simak alur ceritanya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Cerita dimulai dari sebuah kota yang sangat damai. Namun, tiba-tiba sebuah insiden mengerikan terjadi di mana orang-orang meninggal secara mendadak. Tapi anehnya, penyakit ini hanya berefek pada orang dewasa dan anak-anak tidak terjangkit sama sekali. Dan di tengah-tengah insiden tersebut, datanglah beberapa orang yang menggunakan jubah hoodie dan mereka mengatakan akan menolong anak-anak tersebut. Namun bukannya ditolong dan diberi makan gratis, anak-anak ini malah dibawa ke suatu tempat yang sangat mengerikan sekali. Mereka diambil darahnya untuk diminum, yang ternyata orang-orang berhoodie tadi adalah sekelompok vampir yang sangat jahat sekali. Mereka dikumpulkan di satu tempat seperti sapi ternak. Termasuk MC kita yang bernama Yuichiro dan sahabatnya bernama Mika, yang ternyata mereka berdua ini dibesarkan di sebuah panti asuhan. Pada suatu hari ketika Mika dan Yuichiro lagi ngobrol santai di sebuah tangga, Yuichiro sangat kesal sekali karena Yuichiro melihat teman seperjuangannya yang lagi bermain namun seenaknya diinjak oleh vampir-vampir tersebut. Yuichiro pun berdiri dan menghajar vampir itu, namun karena Yuichiro sangat lemah, dia hendak dibunuh oleh vampir itu. Tapi untungnya tepat di kejadian itu, Yuichiro tidak jadi dibunuh karena kedatangan seorang bangsawan vampir yang bernama Ferit. Dan ternyata Ferit sudah mengenal Mika dan mereka terlihat sangat akrab sekali. Lalu Ferit meminta Mika untuk menemuinya malam ini. Lalu mereka berdua pun dilepaskan. Mika berpesan kepada Yuichiro untuk tidak bertindak gegabah karena para vampir itu bukanlah tandingannya. Dan pada momen itu Mika memberitahu Yuichiro bahwa alasan Ferit mengenalnya karena dia sering membeli Ferit darahnya secara pribadi. Dengan imbalan apapun yang dia minta, dia akan diberi oleh Ferit. Hal itu membuat Yuichiro tambah kesal, lalu dia memukul Mika dan pergi meninggalkannya. Mereka tinggal bersama gadis cantik yang bernama Akane. Pada suatu malam setelah sekian lama, mereka pun bisa memakan makanan yang enak yang dimasak oleh Akane, dan bahannya itu dibawa oleh Mika. Ketika anak-anak lain lahap memakan makanannya, Yuichiro malah tidak ada nafsu makan karena dia memikirkan Mika yang belum juga kunjung kembali. Namun setelah beberapa saat Mika pun kembali dan Yuichiro masih menunggunya. Ketika mereka berdua lagi ngobrol, Mika menunjukkan pistol dan peta gedung yang mereka tinggali saat ini, yang berhasil dia curi dari tempat tinggal Ferit. Mika, Yuichiro, dan Akane pun berdiskusi tentang pelarian mereka, dan mereka mengajak anak-anak yang lain untuk kabur dengan mengikuti arahan peta tersebut. Dengan dipimpin oleh Mika, mereka pun berjalan perlahan mengikuti arahan yang diberikan oleh Mika. Namun, ketika mereka berjalan di sebuah aula, tiba-tiba Ferit muncul yang entah dari mana dan menghadang mereka semua. Ferit pun membunuh anak-anak tersebut tanpa belas kasihan sedikit pun. Dia mulai membantai satu persatu. Mika pun berlari ke arah Ferit dengan membawa pistol yang dia curi dari tempat tinggalnya. Namun senjata yang dipegang oleh Mika dengan mudah tangannya dipotong oleh vampir itu dan untungnya Yuichiro pun mengambil senjata itu lalu menembak kepala vampir itu. Yuichiro sangat terpukul ketika melihat keadaan Mika yang sudah sekarat. Namun Mika menyuruh Yuichiro pergi agar pengorbanan yang dia lakukan tidaklah sia-sia. Yuichiro pun berlari sekuat tenaga menyusuli lorong pintu keluar dari bangunan tersebut. Setelah Yuichiro keluar dari gedung tersebut, dia terkaget melihat dirinya dihampiri oleh 3 orang yang ternyata masih ada orang yang hidup di tengah wabah yang sedang terjadi. Yang ternyata mereka bertiga ini adalah para pemburu vampir dan pemburu monster. Yuichiro pun dibawa oleh komandan pemburu vampir ini yang ternyata namanya adalah Guren, dengan memberikan janji kepada Yuichiro untuk melatihnya menjadi kuat. Beberapa tahun pun berlalu, Yuichiro bukannya dilatih malah disekolahkan seperti anak normal pada biasanya. Di sana Yuichiro bertemu seorang siswi bernama Shinoa, yang ternyata siswi ini adalah unit pengamat dari para pemburu vampir. Yuichiro juga bertemu dengan bocah culun yang bernama Yoichi, yang ternyata ingin bergabung juga menjadi pasukan pembasmi vampir. Namun di tengah-tengah perbincangan mereka, tiba-tiba gedung sekolah mereka meledak yang ternyata diserang oleh seorang vampir.
Yuichiro pun berlari ke arah ledakan tersebut. Dengan membawa katananya, dia berjalan perlahan menghampiri kelas di mana tempat vampir itu berada. Yuichiro menyerang vampir itu menggunakan katananya. Dia pun berhasil menebas salah satu lengan vampir itu. Namun, vampir itu bisa beregenerasi dengan sangat mudah sekali. Di tengah pertarungan, Yuichiro pun terlempar melewati jendela bersama vampir itu. Dan dia berhasil menusuk vampir tersebut dengan katananya. Namun anehnya vampir itu tidak merasakan sakit sama sekali dengan senjata yang digunakan Yuichiro. Yang ternyata senjata untuk membunuh vampir adalah senjata kutukan. Seperti senjata yang digunakan oleh Guren yang datang tepat pada saat itu.